orang-orang ini kalau berkomentar, mereka tidak berkomentar menjawab argumen. Betul-betul mereka buta kenop. Betul-betul buta di dalam kegelapan. Mereka tidak menjawab argumen. Mereka berkomentar kemana-mana yang dengan intonasi mengolok, menghina, melecehkan, dan lain sebagainya. Dan itu memang bukan hanya terjadi di kalangan umat Katolik di Indonesia. Saudara-saudara, kalau saudara lihat video-video dari para apologis Protestan, dari gereja-gereja reformasi di luar negeri yang ada di YouTube, begitu bahas segala sesuatu tentang Protestan yang kontra dengan Katolik, saudara lihat di kolom komentar itu. Ribuan komentar dan 99% itu isinya caci maki, olokan. Itulah tipikal umat ini. Mencoba menanggapi ini ya. Komentar dari seorang umat Katolik, pengikut setia dari Patrice Allegro, yang itu ditulis dalam kolom chat, dalam kolom komentar YouTube saya di YouTube ini, yang bernama Febri Kayanti ya, dia seorang Katolik teman-teman ya. Dia berkata begini, kata dalam tanda kutip ringan bagi penganut sola scriptura berpotensi melahirkan 6 denominasi baru. Ini asumsi teman-teman ya. Pertama, Dr. Deki mengartikan tidak berat, ya kata ringan itu mengartikan tidak berat itu maksudnya. Pendeta MIE mengartikan mudah. Gilbert Lumaendong mengartikan tidak serius. Joshua Tewu mengartikan cepat sembuh. Pendeta Esra Soru mengartikan sepele. Dan Philip Mantova mengartikan mudah dipahami. Celakanya, masing-masing pribadi memiliki otoritas memberikan konteks dari kata ringan. Dari kata ringan tersebut, mereka akan berdebat untuk mempertahankan argumen masing-masing dan jadi 6 denominasi baru teman-teman. Jadi itu yang dia mau sampaikan di sini bahwa dalam satu kata untuk para pengikut sola scriptura ini, maka mereka menafsirkan berbagai macam ya, tergantung apa yang mereka mau gitu. Lalu dia berkata di bagian terakhir ini, mereka akan berdebat untuk mempertahankan argumen masing-masing. Jadi sebenarnya ini salah satu komentar dari orang yang tidak mau belajar. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau dia orang yang belajar, maka dia akan mencari tahu mana yang benar seandainya itu dalam satu konteks teologi, mana yang benar di antara 6 pengertian itu yang ditinjau berdasarkan kitab suci teman-teman. Tetapi karena mereka ini hanya menunggu dan terus menunggu apa yang disampaikan oleh penceramahnya, ya, romo-romonya dan lain sebagainya, mereka akan memberikan komentar-komentar yang seperti kita lihat ini teman-teman. Dan itu betul apa yang dikatakan oleh pendeta Hadeki itu, bahwa memang para pengikut GKR ini, Katrom ini itu akan berkomentar dengan cara yang membabi buta dan tidak karu-karuan teman-teman ya. Nah, saya memberikan judul ini yaitu komentar bingung dan ngehalu umat Katolik, tanda kekacauan yang bersatu teman-teman. Jadi dia ini adalah oknum dari umat Katolik. Nah, saya menanggapi begini. Itulah kegagalan pengikut ajaran GKR, Gereja Katolik Roma, dalam memahami apa yang dimaksud dengan sola scriptura. Itu kekacauan kalian karena tidak mau belajar. Nah, komentar ini seolah-olah bijak, tetapi pada dasarnya sebuah kesesatan berpikir. Kenapa? Karena dia mengasumsikan bahwa itu sebuah produk dari sola scriptura. Jadi semua ini adalah produk dari sola scriptura. Nah, apa yang menjadi kekacauan penafsiran dari beberapa orang pendeta yang dia sebut semisal benar ya. Dan saya yakin beberapa pendeta yang dia sebut itu adalah pendeta yang konsisten dengan Alkitab. Ya, hanya beberapa, ada 3 orang di sini ya kalau nggak salah yang agak-agak miring ya.
teman-teman ya. Jadi itu tidak boleh dijadikan sebagai argumen. Nah, sola scriptura itu objektif ya, tidak memberi ruang untuk ya atau bagi ajaran sesat dan salah. Orang bisa saja memberikan makna ya, makna apa yang dia maksud ya dengan kitab suci. Tetapi apakah itu berdasar pada kitab suci sendiri? Nah, contoh ya, dia sebut tadi Joshua Tebu di situ ya. Joshua Tebu itu dia seorang bidat ya, bagi saya seorang Protestan yang tidak mengakui Allah Tritunggal dan dia lebih memilih konsep Sabellianisme. Nah, apa itu dilegalkan dan diakui oleh orang-orang Protestan? Tidak sama sekali. Apa yang dikatakan oleh Joshua Tebu ini tidak dilegalkan oleh orang Protestan ya. Nah, tetapi sola scriptura itu apa sih? Bagaimana? Nah, sola scriptura itu secara harafiah hanya Alkitab, dasar ajaran iman Kristen, bukan tradisi, teman-teman. Apalagi tradisi yang bertentangan dengan Alkitab. Atau firman Allah bisa bertentangan dengan firman Allah itu sendiri. Tidak mungkin firman Allah bertentangan dengan dirinya sendiri kalau kita menggunakan tradisi. Kenapa? Tradisi yang benar itu pasti dari Allah. Masa ada tradisi yang dari Allah ya bertentangan dengan firman-Nya? Itu mustahil, teman-teman. Itu kuah kosong, bebal dan absurd bagi yang mengajarkan demikian. Nah, apa contohnya yang firman Allah bertentangan dengan dirinya sendiri? Ya, ingat tadi bahwa kalau seandainya tradisi itu kehendak Allah dan itu berasal dari Allah, maka tidak mungkin Alkitab itu bertentangan dengan tradisi. Semisal apa? Semisal Maria Immaculata itu tidak ada dalam Alkitab. Tidak mungkin juga tradisi yang mengajarkan itu bertentangan dengan kitab suci. Ya, yang kedua, jasa Maria dalam keselamatan kita. Kira-kira ada itu dalam kitab suci. Kalau itu seandainya tradisi. Ya, purgatori dan lain sebagainya. Itu tidak mungkin dan itu sangat-sangat mustahil, teman-teman. Jadi kepada pengikut Romo Patris Allegro yang sungguh memberikan komentar yang sangat banyak di YouTube saya ini, tolong belajar lagi lah. Jangan hanya menunggu dari romo-romo kalian gitu. Oke, Tuhan Yesus memberkati.